Nggak ada yang bisa bantah, nggak bisa. Wong jejak digital itu kejam, Bang. Jadi pernyataan seperti ini dibawa sampai mati, nggak bisa dihapus lagi. Nah ini kan yang kita takutkan ya, jangan sampai terjadi. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah fawarikul ada. Jadi sing pantas menjadi muridnya Habib Abdullah bin Faqih Malang itu adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Piye to ki? Menyamai Tuhan dalam hal memberi syafaat, ya, menjamin surga dan neraka. Bahkan Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu sudah menyiapkan kaplingan di surga bagi anak cucu Ba'alawi yang meninggal dunia. Langsung ada kaplingannya. Coba jenengan baca kitab Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad Al-Habsyi. Antara Ba'faqih karo Bil Faqih itu hampir sama. Kalau Bil Faqih memang Ba'alawi, tetapi kalau Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu bukan Ba'alawi, bukan Ba'alawi, tapi Ba'amir. Ba'amir itu Arab Jeddah sana. Sampai sekarang keluarganya masih menyimpan paspor, ya, dan mendapatkan tunjangan setiap tahunnya 1 kali dari pemerintah Saudi Arabia sana. Jadi min jumlatil masyayikh, bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan karena ada keuntungan di dalamnya. Loh kok ini Habib Abdullah bin Faqih hafal 7 juta hadis itu masih mau dihusnudoni? Silahkan. Silahkan, wahai para kiai-kiai NU kita, silahkan. Mau husnudon kepada beliau? Enggak. Iya atau tidak terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, moga kita sehat selalu. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu penjelasan beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Perkenankanlah malam Jum'ah yang penuh dengan berkah. Malam hari ini kami untuk bersilaturahmi ke hadapan panjenengan semua dimanapun berada dengan niat untuk bertolabul ilmi, berbagi informasi yang kita miliki, sami-sami ngaji. Semoga harapan kita kepada Ilahi senantiasa memberikan ilmi yang bermanfaati, bermaslahati untuk kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Kita malam hari ini akan membahas ringan-ringan saja, karena
batalnya nasabah Alawi sudah jelas tanpa bisa dihindari lagi, maka kita tinggal memperbaiki bekas-bekas kejahatannya Pak Alawi, memberikan wejangan wawasan, keilmuan, pengetahuan kepada muhibin-muhibinnya, ya saudara kita bersama. Semoga kembali kepada ajaran Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang murni, tidak terkontaminasi dengan paham-paham yang ala sufi Ba'alawi, Thariqah Alu Ba'alawi. Kita malam hari ini mengulas 1,5 tahun yang lalu sebenarnya, cuma informasinya lebih terupdate daripada kajian yang lalu. Kita lebih menambah lagi informasi terkini, yakni bulan Januari biasanya tanggalnya ya maju mundur, ada Khol al-Imamain, Khol 2 imam, Imamain bukan Kharomain. Imamain, nah ini tasniyah dari mufrad imam, imamun, imamani. Ya, kalau pas dalam kondisi menjadi jer, majrur ya, atau nasab ya, imamaini. 2 imam, yakni Imam Abdul Qadir bil Faqih dan Imam Abdullah bil Faqih. 2 imam ini katanya, ya ini kan brandingan. Brandingan ini brand, jadi istilahnya diulang terus, dipoles ya, di-endorse, disanjung, sanjung terus dipropagandakan. Intinya seperti dipromosikan gitu loh. Yang promosikan siapa? Robito Alawiyah Ba'alawi. Padahal para pemirsa dan pendengar semua melihat wajahnya Habib Abdullah bil Faqih itu wajah Yaman atau wajah Arab? Coba jangan lihat sendirilah. Saya nggak pernah melihat orang Yaman Hadrami itu seperti itu, berjambang tebal, ya. Itu bukan orang Yaman, bukan orang Arab Yaman atau Hadrami, bukan. Sudah pernah saya sampaikan bahwa beliau itu bukan Ba'alawi. Jadi Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih yang sering domisili di Indramayu itu mengancam saya. Katanya saya ini ulama dajjal. Karena beliau ketakutan kita ini mau bongkar-bongkar rahasia mereka. Ya maksud saya terserah, dakwahlah yang baik gitu. Dakwahlah yang baik. Jangan terbiasa menipu orang lain, gitu aja. Jangan merusak agama dengan berkedok agama. Itu pesan saya cuma itu saja. Jangan gara-gara gila kehormatan, ya sudah kadung dipercaya oleh masyarakat semua, terus akhirnya lupa diri, nggak mau turun dari kursi, ya begitu. Sebab suatu saat jabatan kehormatan itu ada masanya. Silakan jenengan lihat Pak Jokowi yang kemarin jadi presiden kan kuat ya ke awal. Sekarang jadi rakyat biasa. Pak SBY ya jadi rakyat biasa. Jabatan itu hanya titipan, kehormatan itu hanya amanah Tuhan. Tidak boleh kita membangga-banggakan atau bersifat selamanya. Nggak ada hidup ini selamanya. Oleh sebab itu, Dek Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, jangan sombong lah, ya, jangan sombong. Terimalah peringatan dari kami. Kalau bukan Ba'alawi, nggak usah ngaku Ba'alawi. Silakan tes DNA. Baru-baru ini saya menerima informasi langsung dari kawan saya yang ahli DNA. Marga Al-Idrus itu sudah jelas GM 201. Al-Idrus Al-Gedabrus itu loh, ya, di novel itu sudah diketahui, bukan Arab, bukan Quraisy, bukan Bani Hashim, bukan Bani Muthalib, tapi Yahudi Askenazi.
Sephardik campuran. Bukan Yahudi asli Al-Ibrahimi, bukan. Itu Yahudi, pemeluk Yahudi pindahan, hijrahan. Al-Idrus, sudah diketahui, saya punya datanya semua. Bin Hafid itu juga sudah punya datanya. Al-Hamid itu saya punya datanya semua. Bukan orang Arab. Arab saja bukan, kok ngaku keturunan Kanjeng Nabi, itu bagaimana? Nggak masuk akal. Oleh sebab itu, ini adalah bagian daripada pembodohan, ya. Penggerdilan pemahaman dan merusak citra Islam sebagai agama rahmatan, yang akhirnya menjadi agama yang nikmatan, penyiksaan, ya. Karena menyiksa pemahaman umatnya untuk taklid buta kepada mereka dengan sedikit pemaksaan, dengan cara yang halus, penipu halus, ya, dengan berkedok agama. Jadi ini kita akan mengupas beliau Habib, sebenarnya bukan Habib Syekh, min jumlatil masyayikh, ya, sama seperti Syekh Ali Jabir itu loh, ya, sama dengan marganya Basalamah, Basuwaidan, ya, Ba'asyir, Makarim, Bahasuan, sama dengan itu. Tapi ini lebih ke jedahnya, ke Arabnya. Jenengan lihat sendirilah melalui kiafah saja. Lihat saja itu wajah-wajah Arab, Yaman apa wajah Ba'alawi kayak gitu, enggak gitu aja, gampang kok, gampang. Ya, jadi tolong nanti jika ada yang protes apa yang kami sampaikan ini, ya silakan tes DNA, gitu loh. Karena kami tahu seluk-beluk berikut data mereka itu saya punya. Oleh sebab itu nggak usah mengaku yang bukan haknya, ya. Jangan menyandarkan kepada Nabi kita yang padahal itu bukan hak atau leluhurnya. Barang siapa manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Jelas diharamkan masuk surga dunia dan akhiratnya. Jadi jangan seenaknya ngaku-ngaku, wah aku cucu Nabi, aku cucu Nabi, aku cucu Nabi. Itu nggak punya rasa malu. Al-khaya'u minal iman itu hilang, ya. Akhirnya yang terjadi adalah iya fa'al masyita atau fasna masyita, terserah, ya, terserah. Oleh sebab itu khol imamain itu kalau bisa antara 3 bulan yang akan datang lagi itu nggak usah dihadiri. Ya seperti kalau Solo kemarin itu ya bertahap lah, namanya orang itu secara frontal mendadak itu kayak penyakit jantung kan nggak bisa, ya bertahap. Bahwa apa yang dikholi, siapa yang dikholi, apa yang disampaikan oleh yang dikholi itu banyak mengandung unsur kebohongan dan pembodohan. Di antaranya adalah karena saking seringnya dipropagandakan kepada umat, ya, kepada orang lain, dan yang menyampaikan itu ya kadang dari keluarganya internal dan ada yang eksternal, maka dipercaya betul padahal tidak ada kitabnya, hanya sekedar tradisi lisannya muhibbin. Gitu. Saya belum pernah menemukan satu manaqib Habib Abdul Qadir bil Faqih Malang atau Habib Abdullah bil Faqih Malang, itu belum pernah melihat dicetak satu buku manaqibnya, belum pernah. Ya, karena memang nanti kalau sudah dicetak saya akan menggugatnya. Jadi tidak ditulis tapi melalui lisan, bukan tulisan. Disampaikan oleh lisan, ketok tinular. Di antaranya adalah yang paling sombong, ya ini disampaikan oleh almarhum Dik Hasan Asegaf Minarul Mustafa Ghafarallahu Murubahu Jakarta, bahwa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itulah yang seharusnya menjadi muridnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih itu. Apanya? Diputar ke. Nah, saya putarkan saja.
Nggak ada yang bisa bantah, nggak bisa. Wong jejak digital itu kejam bang. Jadi pernyataan seperti ini dibawa sampai mati, nggak bisa dihapus lagi. Nah ini kan yang kita takutkan ya, jangan sampai terjadi. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah fawarikul Ada. Jadi yang pantas menjadi muridnya Habib Abdullah bin Faqih Malang itu adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Piye to ki? Mazhabul Arba'ah itu imam fikih yang handal sepanjang masa, belum ada yang menyainginya sampai sekarang ini. Ini ada yang malah justru merendahkannya. Berguru menjadi muridnya. Kalau dalam mimpi saya percaya, dalam mimpi kalau orang mimpi kan terserah dia. Nah ini enggak, disampaikan, dipropagandakan dan masuk ke dalam memori pendengarnya, murid-murid jamaah muhibinnya. Nah ini berbahaya, nanti muhibinnya menyampaikan kepada lainnya, terus getok tinular, terus disampaikan akhirnya menjadi sebuah kebenaran dan menjadi syuhrah wal istifaldoh, diijma lagi. Ini kalau menurut PBNU Suriah NO, ya menerima husnudzon kok. Namanya husnudzon itu nggak boleh suudzon, nggak boleh burusan, nggak terima saja, nggak perlu cari dalilnya. Habib Abdullah bin Faqih Malang hafal 7 juta hadis, percaya apa enggak? Saya percaya. Percayanya saya seperti apa? Itu satu hadis tapi diulang-ulang 7 juta kali, atau 7 juta kali diulang-ulang hadis yang berbeda tapi dalam mimpi. Nah, itu saya percaya. Tapi kalau menurut mungkin kiai-kiai struktural PBNU Suriah NU ya mungkin karena husnudzon ya percaya saja. Nah, inilah yang namanya mempertahankan jahalah, kebodohan kita yang qadimah itu tadi. Hadis gitu nggak ada 7 juta itu. Imam Bukhari itu hafal 100 hadis yang sahih, yang 200.000 ya, 100.000 hadis sahih dan 200.000 yang tidak sahih. Yang paling banyak ya, tidak menghafal sih, mengumpulkan hampir 1 juta hadis itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Muslim nggak sampai, Imam Abu Dawud itu nggak sampai. Kalau dikumpulkan semua hadisnya Kanjeng Nabi kita itu nggak ada 1 juta, itu nggak ada. Nggak ada. Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya itu 1 juta itu ada yang diulang-ulang. Diulang-ulang. Sahabat Nabi itu cuma 114.000. Seluruhnya yang bertemu langsung dengan Nabi kita pada waktu beliau masih sugeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 114.000 itu sahabat Nabi. Lah kalau Nabi bersabda mungkin melalui ijma sukutinya atau ikrornya ya, atau afalnya ya, itu tetap nggak sampai 1 juta, itu nggak sampai. Imam Bukhari itu cuma 7.000-an yang dicantumkan dalam sahihnya itu. Yang paling banyak itu kan yang Musnad Ahmad. Tapi kalau untuk Busitah itu ya pun ditotal semua, misalkan Bukhari, Muslim, ya Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, ya tetap nggak ada segitu, itu nggak ada. Lah kok ini Habib Abdullah bin Faqih hafal 7 juta hadis itu masih mau dihusnudzoni? Silahkan. Silahkan, wahai para kiai-kiai NU kita, silahkan. Mau husnudzon kepada beliau? Enggak. Iya atau tidak terserah. Masih mempertahankan jahalah atau enggak, ini terserah. Tapi itu tidak ada datanya. Itu pembodohan yang diulang-ulang sepanjang masa dan akan suatu saat nanti dianggap, diesbat, diijma, disyurah wal istifadhahkan, disyahadahkan, disaksikan
Yang dikau itu tidak hanya satu ulama, tapi berapa ulama yang didatangkan untuk ceramah di sana, lalu menyampaikan hafal 7 juta hadis. Gedabrus. Beliau Habib Abdullah bin Faqih itu pernah dimarahi sama Romo Kiai Haji Tauhid. Jadi karena apa ya, dilarang untuk menipu itu loh, dilarang untuk menipu. Anehnya orang Islam Indonesia ini percaya saja. Coba kalau didengar oleh ulama-ulama Mesir sana, Suriah, Irak, ya, Iran, Maroko, Libya, Saudi Arabia, Turki, sana Andalusia, Spanyol, sana diguyu pitik, diguyu jangkrik. Orang Indonesia anak al-musnid al-muhaddis. Sampai akhirnya dikasih nama lah lembaga pendidikannya dengan Darul Hadis Al-Faqihiyah, rumah untuk belajar hadis dari marga bil faqih, Al-Faqihiyah. Yaitu yang akhirnya karena sugesti yang dibangun lama, diyakini, akhirnya ya jadi. Terjadilah itu. Gak peduli, ini hukum alam kok. Kejahatan, kesalahan, kekeliruan yang dipropaganda diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran jika tidak ada yang meluruskannya, melawannya. Oleh sebab itu kami luruskan bahwa doktrin itu penipuan belaka. Tidak ada. Beliau Habib Abdullah bin Faqih yang terkenal dengan imam, ya, itu hafal 7 juta hadis. Itu bohong, kadzab, penipuan. Tidak ada. Tidak ada. Kalau Rasulullah SAW, kalau dihitung ya, beliau berdakwah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu kan 23 tahun. Selama 23 tahun kok iso bersabda atau dalam penetapannya 7 juta, ya, memproduksi kaulnya, misalkan dawuhnya, itu beliau nggak akan pernah tidur seperti kita. Kalau dihitung-hitung ya, hitung-hitungan matematika ya, dihitung bener itu nggak masuk akal, nggak ketemu, ya, kecuali dalam mimpi. Kalau dalam mimpi semuanya bisa. Berarti 10 juta ya sakarmu. Atau mungkin yang dimaksud itu bukan hadis Nabi kita, tetapi asarnya para sahabat, tabi'in, lalu kaulnya tabi'in dan seterusnya, mungkin dimasukkan dalam hitungan 7 juta itu. Tetapi tetap harus dipilih-pilah. Nggak boleh dicampur adukkan. Hadis itu apa definisinya, khobar itu apa, misalkan, terus asar itu bagaimana, kaul itu seperti apa, harus jelas. Karena orang awam umat Islam kita ini tidak ingin makan mentah, inginnya matengan saja, yakni wis pokoknya ngono gitu aja. Karena masyarakat awam itu inginnya makmumin, ya, muqallidin, taklid saja, tidak perlu repot-repot. Terus pokoknya sing ngomong itu kiai, ulama, apalagi habib, ya wis terima saja. Nah inilah yang namanya kebatilan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jika kita diam saja, khususnya masalah pernasaban Ba'alawi yang ada di Indonesia, maka ya seterusnya sampai anak cucu kita bahwa Ba'alawi itu cucu Nabi kita. Jadi kalau mau ngibul itu yang sedikit cerdas lah, ya. Kita tahu 1 tahun itu kan hitungannya 360 hari. Nabi berdakwah selama 23 tahun. 360 kali 23 itu 8.280 hari. Ya, ini masa perjuangan Nabi loh ya. 7 juta hadis dibagi 8.280 hari. Itu per hari Kanjeng Nabi bersabda sebanyak 845 hadis. Itu per hari loh ya. 845 hadis. Per hari itu kan ada 1440 menit. Nah, 1440 menit dibagi 845 hadis itu sama dengan 1,7 menit.
Per 1,7 menit Nabi bersabda. Nah, terus Nabi itu tidurnya kapan gitu loh. Nabi terus yang lainnya makannya kapan, perangnya kapan gitu loh. Itu loh, cara mikirnya itu seperti itu. Tidurnya Nabi itu a'radul basyariyah. Nabi itu bukan malaikat. Diingatkan oleh Allah dalam akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau 7 juta hadis itu mungkin ditambah-tambahi sendiri buatan mereka, itu saya percaya. Ini yang namanya mau merusak agama yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi bukan mereka menyampaikan dakwah agama rahmah dari Nabi Rasulullah, bukan, tapi justru mau memodifikasinya, ya, merusaknya dengan cara ya seperti itu tadi, 7 juta hadis, terus 200 kali lebih, berarti ya mungkin 250 kali secara yaqadhah jaga seperti ini bertemu Rasulullah. Coba dipikir, diwolak-walik, coba masuk akal apa enggak? Tidak. Kalau mimpi mungkin bisa, masih ada harapan ya. Sahih itu. Mungkin kalau mimpi lah, mimpi saya karepe dhewe kan. Saya kan sendiri menyampaikan makan daging babi, sate babi itu halal. Asalkan dalam mimpi kan. Boleh-boleh saja. Saya ketemu Rasulullah SAW 1000 kali. Boleh, terserah. Mimpi sendiri. Ya kan? Tapi jangan sampaikan ke orang lain. Anggap dewe, yakin ono dewe. Tapi kalau 200 lebih, ya mungkin 230 kali secara yaqadhati bertemu dengan Nabi, itu saya tidak percaya. Ini hampir sama seperti Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi. Masuk kamar ketemu Rasulullah. Ada tamu mau minta pendapat pindahan rumah, mau hajatan nikah, walimatul arus ya, walimatul khitan atau walimatul tasmiyah ya. Minta pendapat langsung Rasulullah ini. Sama seperti apa yang disampaikan Habibah Al-Idris dari Ngambel yang kemarin itu nih. Sama dengan katanya ya apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad ya bin Idris Al-Habsyi Ampel Kubah dekat Masjid Sunan Ngambel Surabaya. Ustadzah Halimah Al-Aidrus, bukan Habibah Syarifah, Ustadzah Halimah Al-Aidrus yang Gedabrus, yang Al-Aidrus itu sudah kami miliki datanya, GM201, bukan Arab, bukan Bani Muttalib, bukan Bani Hashim, bukan Quraisy. Nggak usah mengharap cucu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 200 kali lebih bermimpi ketemu dengan Nabi secara yaqadhati, saya tidak percaya. Dan panjenengan semua ya harus tidak percaya, kecuali yang husnudzoni. Kalau semua di husnudzoni percaya semua, silahkan. Mau membodohkan Nahdiyin semua terserah ya, terserah. Husnudzon semua terserah. Mau dirusak Jamiah Nahdlatul Ulama terserah. Husnudzon semua. Oleh sebab itu di zaman akhir yang penuh fitnah ini kita harus meluruskan supaya maslahah, mencerdaskan anak bangsa, mencerahkan pemahaman agama bahwa apa yang disampaikan oleh habaib-habaib itu bermasalah, khususnya hafal 7 juta hadis dari Rasulullah. Begitu juga secara yaqadhah bertemu dengan Rasulullah. Itu adalah sebuah penipuan, kebohongan, pembodohan, khurafat atas dasar karomat. Dan kita harus menolaknya, tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau bil yaqadhati, semisal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror misalkan ya, itu pun saja masih perlu ditafsir terperinci, kok nggak bisa seenaknya mau diterima oleh
akal sehat kita, walaupun itu alasan karomah sekalipun, apalagi yang 200 kali lebih itu. Nah, inilah yang namanya kesalahan fatal. Nanti videonya panjenengan simak sendiri di bawah video ini di link deskripsi yang kami sertakan. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, apanya? Putar? Oh, diputar. Nah, ini admin minta diputarkan, ya silahkan. Bahwa beliau bertemu secara yaqadhah dengan Rasulullah SAW lebih dari 200 kali. Lebih dari 200 kali ya? Ya bisa 300 kali lebih kok. Dan hafal 7 juta hadis. 7 juta hadis. Mungkin gak bisa hitung-hitungan mungkin. La haula wala quwata illa. Hafal 7 juta hadis gitu loh. Diguyu pitik, diguyu jangkrik, ditertawakan cah cilik, jas jan orang matuk blas, ya. Beliau itu bukan orang Ba'alawi, bukan Ba'alawi. Kalau nggak percaya silakan survei sendiri ke sana. Tetapi karena sudah dibangun, ada keuntungan jika gabung dengan Robito Alawiyah Ba'alawi, yaitu ya jadi dipoles ya, dipromosikan. Bahkan sekelas guru saya, beliau Kiai Haji Abdullah Kafabihi itu juga pernah menerima informasi bahwa beliau, abahnya Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, juga pernah konsultasi dengan Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Abdullah Bilfaqih Malang itu. Katanya seperti itu. Ya mungkin hanya sekedar sowan saja, silaturahmi saja kan juga bisa. Nggak minta fatwa atau berguru kepadanya, tetapi dibesar-besarkan. Karena kita tidak tahu, beliau sudah almarhum, kita tidak bisa menverifikasi, ya, minta klarifikasi, nggak bisa. Hanya sekedar asumsi-asumsi yang diinterpretasi oleh mungkin duriyahnya, atau murid-murid, atau duriyah, atau para santri-santrinya. Ya saya termasuk silsilah keilmuan saya juga sampai kepada beliaunya. Gitu. Jadi kita harus benar-benar waspada. Ya, Dajjal itu berkedok agama. Pertama mengaku sebagai orang saleh. Kedua mulai mengaku jadi waliullah. Ketiga mengaku jadi Rasulullah. Ya, mengaku jadi utusan Allah. Lalu berikutnya mengaku sebagai Tuhan. Tuhan. Tapi belum sampai tingkatan ana rabbukumul a'la, belum, cuma hampir sama, menyamai Tuhan dalam hal memberi syafaat, ya, menjamin surga dan neraka. Bahkan Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu sudah menyiapkan kaplingan di surga bagi anak cucu Ba'alawi yang meninggal dunia. Langsung ada kaplingannya. Coba jenengan baca kitab Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad Al-Habsyi. Sudah ada kaplingan di surga yang disediakan oleh Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi kalau mau gabung Ba'alawi, ya seperti beliaunya ini, Habib Abdullah Bilfaqih. Antara Ba'faqih kalau Bilfaqih itu hampir sama. Kalau Bilfaqih memang Ba'alawi, tetapi kalau Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu bukan Ba'alawi, bukan Ba'alawi, tapi Ba'amir. Ba'amir itu Arab Jeddah sana. Sampai sekarang keluarganya masih menyimpan paspor, ya, dan mendapatkan tunjangan setiap tahunnya 1 kali dari pemerintah Saudi Arabia sana. Jadi min jumlatil masyayikh, bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan karena ada keuntungan di dalamnya. Nah, inilah yang namanya polesan, promosian. Sama dengan Dek Ikdam itu juga kan begitu. Ya mohon maaf nih, bukan berarti iri, enggak. Seandainya saya mau mencium kakinya Habib Lutfi bin Yahya, ya saya akan mengalahkan Gus Ikdam Blitar. Menang saya. Gitu. Ya menang saya. Kalau saya mau menghamba, gitu. Tapi untuk apa? Gitu. Untuk apa? Ya. Jadi
menang promosinya. Promosikan kemana-mana, linknya semua nyambung ya. Yang nonton itu robot itu ya, misalkan. Kalau yang jenengan ini murni, murni asli ya, mohon maaf tidak ngalem diri sendiri, tapi ya untuk perbandingan saja nih. Nah, kita harus waspada, terus waspada. Akan ada informasi yang mengada-ada di sekitar kita sampai waktu sepanjang masa. Penipuan-penipuan itu terus dipropaganda. Di antaranya haul Imamain di Malang 3 bulan yang akan datang di sana. Jangan datang, kalau lihat di Nabawi TV pasti nyiarkan ini. Ya mohon maaf ya. Dilihat saja. Nanti akan jor-joran banyak-banyakan. Yang datang itu jutaan lagi. Ya dibesar-besarkan. Ya 8.800 juta. Hafal hadis 80. Wong Arba'in Nawawiyah belum tentu hafal kok. Saya nggak yakin. 7 juta hadis. Ya mungkin ya innamal a'malu binniyat itu kan satu okay. Tak ulang-ulang, innamal a'malu binniyat 1 juta, innamal a'malu binniyat 1 juta kan 2 juta wis ya. Innamal a'malu binniyat 3 juta, innamal a'malu binniyat 4 juta, innamal a'malu binniyat 5 juta. Nah, 7 juta saya hafal hadis kok. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Satu hadisan tak ulang lagi sampai 7 juta. Ya bisa juga terserah saya. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. 7 juta. Bisa juga terserah saya. Belum tentu Arba'in Nawawiyah 42 hadis itu beliau hafal. Kok itu 7 juta itu loh. Imam Bukhari kalah, Imam Muslim kalah, Imam Tirmidzi kalah, Imam An-Nasa'i kalah, Imam Ibnu Majah kalah, Imam Abu Dawud kalah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal yang paling banyak dalam musnadnya mengumpulkan hadis, di dalam musnadnya itu ada 26.373 hadis. Musnad Ahmad itu kalah tetap. Ini 7 juta kok. Terus karyanya mana? Kitab karya dari Habib Abdullah bin Faqih itu mana? Jadi jangan mengada-ada lah. Kalau saya lihat Dek Muhammad bin Abdullah, anak dan cucu-cucunya itu ya rata-rata menggunakan ilmu jazab kok. Ilmunya itu ilmu jazab, mungkin ilmu kontak gitu lah, hafalan-hafalan kontak jazab. Coba jangan lihatlah. Duriyahnya Habib Abdullah bin Faqih Malang. Jangan lihat. Dengan telusuri di medsos banyak informasinya. Termasuk ketika berceramah itu materinya seperti apa, bobot bebet ya, keilmuan yang ia sampaikan seperti apa. Kebanyakan halu-haluan itu. Jadi istilahnya jadab-jadaban itu loh. Nangis, jadi nanti orang yang mendengar itu seakan-akan teriris hatinya, terbawa oleh suasana histeria. Ya sama seperti kontes ya, konser itu sama seperti itu. Jadi tidak terbukti lah ya. Itu hanya nama Darul Hadis Al-Faqihiyah. Ya sama seperti ajaran LDI itu kan Darul Hadis, tapi lebih condong ke Abu Dawud. Kalau lembaga dakwah Islam Indonesia itu Darul Hadis, alirannya aliran Darul Hadis. Lebih mendahulukan hadisnya yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud. Gitu. Jadi pemahamannya, pegangannya ya Darul Hadis, ajarannya Darul Hadis gitu. Tapi yang ini bukan Darul Hadis LDI, tapi Darul Hadis Al-Faqihiyah. Rumah tempat untuk mempelajari hadis Nabawiyah, hadis An-Nabawiyah yang diselenggarakan oleh keluarga klan Bil Faqih atau Al-Faqihiyah itu. Ya silakan misalkan karena ini hak setiap warga dan bangsa umat Islam yang ada.
Ya silahkan kalau mau memondokkan, ya, menyekolahkan anak-anaknya ke sana, ya silahkan. Terserah. Yang penting kami menyampaikan sebagai kewajiban fardu kifayah, meluruskan ummah bahwa kebiasaan pembohong itu kalau diikuti, kita pun ikut akan menjadi pembohong yang sama. Guru kencing berdiri, ya murid kencing jadi malah luwih nemen berlari. Lah, carilah guru yang bisa dipercaya, irsyadu ustadzin itu loh. Cari ya kiai-kiai yang murni, yang ikhlas mukhlisin, yang benar-benar lillah billah, lir rasul bir rasul. Sama seperti apa yang menjadi moto semboyannya Thariqah Wahidiyah itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan teruskan dengan membaca komentar panjenengan. Sebelumnya sekali lagi, jangan kita terima ini dengan husnudzon lagi. Awas kalau diterima husnudzon lagi, Habib Abdullah Bil Faqih Malang hafal 7 juta hadis, 200 lebih bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yaqadhah terjaga, nyata seperti ini, ya. Kalau dengan husnudzon terserah, tapi bagi orang yang memiliki akal sihah, haram untuk mempercayainya karena tidak ada dasar bukti atau faktanya. Itu. Jadi ini sekedar halusinasi saja. Kadang masyayikh yang seharusnya menggunakan akal sehat seperti Al-Irsyad, kalau sudah gabung dengan Ba'alawi jadinya ya seperti ini. Kok Al-Irsyadi, wong kiai itu juga sama. Kalau sudah gabung Ba'alawi ya pemikirannya sama, perilakunya ya hampir sama. Sama seperti yang terjadi di Banyuwangi. Ada seorang kiai yang sudah terbiasa mengamalkan Rotib Al-Haddad. Diingatkan sama Kiai Haji Maduddin Utsman, malah tidak terima. Malah justru menuntut Kiai Haji Maduddin Utsman untuk minta maaf kepada seluruh umat Islam Banyuwangi atas pernyataannya yang melarang umat Islam untuk kembali mengamalkan Rotib Al-Haddad. Ya tidak boleh saya larang Kiai Haji Maduddin Utsman untuk mencabut pernyataannya. Karena apa? Sudah benar bahwa Rotib Al-Haddad itu sudah tidak perlu lagi diamalkan. Alasannya apa? Mengklaim bahwa wirid-wirid yang ada di dalamnya itu adalah milik Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sama seperti misalkan kalau kita menelusuri asbabul wurudnya tahlil itu, ya nggak perlu itu ya rangkaian-rangkaian yang kita ambil dari zikir-zikir yang ada dalam hadis Nabi, tuntunan Rasulullah, cuma kita kumpulkan, kita urutkan, tertibkan menjadi rawatib tahlil itu. Jadi jangan mengaku-ngaku, itu ilmu itu semua dari Allah, kita hanya menyusunnya saja. Nah, Rotib Al-Haddad itu kan jelas ada wasilah Fatihah sebelumnya, yakni ila hadratir ruhi Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam itu. Nanti tidak jauh beda corak ritual spiritual kita seperti beliaunya yang selalu berlomba-lomba dalam keanehannya, ya, sehingga bisa mi'raj 70 kali ila sidratil muntaha, bukan dengan mimpi, ya. Bisa ikut sholat menyalati kalangan Ba'alawi yang masih ada di dunia, ya, walaupun beliau sudah puluhan tahun meninggalkan dunia. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam itu masih bisa ikut jamaah, ikut nyalati jenazahnya, keturunannya, dan bahkan menjamin kapling surga kepada seluruh dzurriyyahnya. Ini namanya melebihi kekuasaan Tuhan semesta alam. Inilah yang namanya la taqumus sa'ah hatta yub'atsa kadzabun dajjalun kadzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'um annahu rasulullah. Mereka itu mengaku aku utusan Allah, diutus untuk memperbaiki agama ini. Katanya seperti itu alasannya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya cukup ya. Nah, okay. Ini tulisan panjenengan yang berjumlah ribuan. Di awal nanti tetap akan kami bacakan, namun
ada sebagian yang harus sistem acak. Nanti kalau kita urutkan di awal saja, ribuan yang menulis di belakang itu nggak komanan. Jadi kita harus adil dan bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jujur saya tidak mempelajari atau memutolaah dulu tulisan panjenengan karena sifatnya spontanitas ya. Saya harus merespon mungkin pertanyaan ya atau pernyataan ya panjenengan dengan spontan ya. Pak Abu Naum ya. Mana? Geser ke atas. Oh iya. Banyak iya. Nah ini Bu Zanjita kah? Bu Zanjita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, benar dawuh ulama-ulama dulu yang alim alamah bahwa jangan sampai kita salah pergaulan. Ulama-ulama NU bergaul dengan kalangan Ba'alawi, jadi ketularan asbun. Asbun itu asal bunyi. Logikanya ikut kebolak-balik dan lain-lain. Nggih, leres. Bener jih. Nah, kalau Bu Zainzita itu kan Madura. Bener. Jadi Waalaikumsalam Bu Zainzita. Nggih, kebolak-balik. Bener jih, bener. Nggih, bener. Leres. Nggih, apa yang panjenengan tuliskan ini bahwa bergaulah dengan orang yang baik, ilmunya, ibadahnya, budi pekertinya, insya Allah akan ketularan kebaikan positifnya. Tapi kalau bergaul dengan orang yang tidak baik, ya maka akan ketularan buruk atau negatifnya. Begitu. Jadi pilihlah ulama yang benar-benar alim alamah, ya kuyaha atau gawagis yang benar-benar amilin, mengamalkan ilmunya, sodikin, jujur, ya, dalam ucapan dan perbuatannya. Leres, jangan hanya mengandalkan imam yang asbun asal bunyi saja, logikanya ikut kebolak-balik dan lain-lain. Bu Zainzita. Pak Pamungkas Pramana. Imam Ahmad bin Hambal menghafal 1 juta hadis. Pertama ini nggak 1 juta sebenarnya, Pak Pamungkas Pramana, cuma 700.000. Kalau yang 1 juta itu globalnya, tapi ada yang sama matan atau redaksi hadisnya diulang-ulang, cuma beda jalur perawinya saja nih. Tapi ya wis buatlah 1 juta gak apa-apa nih. Imam Bukhari menghafal 200.000 hadis doif dan 100.000 hadis sahih nih. Maktabah Syamilah sekarang hanya mencatat 241.665 hadis dari 40 kitab. Nggak ada 1 juta. Apalagi 7 juta. 1 juta aja nggak ada, 7 juta hafal ini gitu. Ini sama dengan ya seperti yang sering saya sampaikan, membaca surat Yasin ini. 1 kali duduk 90.000 kali. Sama dengan itu. Sama dengan itu. Sholat dalam 1 rakaat itu bisa menghatamkan Al-Quran. Iya, nek kul huwallahu ahad min teluan khatam Al-Quran 3 sama dengan itu. Pemaca surat kul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan 1/3 kali khataman kok. 2 kali kan berarti 2/3. 3 kali kul hu kan 1 kali khataman. Berarti sing diwaca itu mungkin surat Al-Ikhlas, tapi wah, saya sholat 2 rakaat 2 kali khatam Al-Quran. Ya, inilah penjelasan yang kurang jelas ini namanya. Yang akhirnya dimultitafsiri ya oleh generasi setelahnya. Nggih, leres Pak Pamungkas Pramana. Nggih. Di dalam kitab karya Az-Zahabi itu juga nggak menyebutkan 7 juta, 1 juta hadis, itu nggak ada. Syair Alam An-Nubala itu juga nggak ada. Jadi kalau menurut panjenengan Maktabah Syamilah dihitung semua kitab-kitab hadis 40, itu di total itu ada 241.665. Itu kan campuran masih. Kalau menurut Imam Bukhari cuma 7.000-an itu yang sahih ya. Jadi nggak ada puluhan ribu, intinya begitu hadis Nabi yang sahih. Yang lainnya ya mungkin ada yang dhaif, ya ada yang maudhu, mungkin musalsal atau mungkin mursal, ya ada yang hasan, ada yang macam-macam statusnya itu. 241.665 hadis, nggak ada 1 juta. Kok ini 7 juta? Wes dipikir bareng, ayo. Nggih. Poke mukodam tumut Romo Kiai Haji Nur yakni mbah ilmu nggih sami-sami Pak Moke, Poke mukodam, fakih mukodam sih namanya. Santri Goib Al Habib Yuya hadir nggih, monggo santri Goib. Mas Anom, Kiai Marzuki Mustamar ditolak ceramah oleh beberapa oknum FPI di Madura. Gimana tanggapannya Yai? Hanya segelintir orang saja, Mas Anom.
Ini yang ngerti itu Bu Zain Zetain. Pak Elzam itu asli Propo. Propo, asli nggak Propo, Parupuh. Pamekasan dulunya pertama kali yang paling tua itu Parupuh. Jadi Propo saiki. Pamekasan, Pamadegan, Palakaran, 3 serangkai. Tetapi asal usulnya menjadi Parupuh, ya. Terus Pamadegan dan Arusbaya itu. Nah, yang ditolak di sana di Pamekasan itu ya hanya segelintir orang saja. Beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar itu sudah senior. Ya, ditolak-tolak kayak gitu itu diguyu pitik, diguyu jangkrik, diguyu wong cilik. Enggak kena nggih. Kiai Marzuki Mustamar sudah kelas senior, kelas kakap dalam hal terjun di lapangan. Dan alhamdulillah dikawal oleh Banser semua sudah sikap di Madura. Tapi jujur ya, saya berkali-kali diundang ke Madura untuk ceramah itu saya masih belum berani. Karena ya saya berhadapan dengan saudara sendiri, saya juga punya keluarga Madura. Mohon maaf. Mas Anom, jadi Pak Kiai Marzuki Mustamar ditolak ceramah, tapi sudah terjadi ceramahnya. Cuma ya ada insiden kecil gitu saja. Jadi tetap saya percaya Pak Kiai Marzuki Mustamar itu orang yang istiqomah. Kapal siar. Untuk jadi ulama dan mulia lewat jalur Habib, tidak butuh mondok. Anda hanya butuh sedikit wajah Arab, jubah sorban panjang, dan sedikit logat Arab. Ana antum, maka jadilah Anda dimuliakan di negeri ini. Nggih, lurus Pak kapal siar. Lurus. Saya tidak pernah mendengar Habib itu hafal Quran 30 juz, itu nggak pernah mendengar. Nek mendengar pernah, tapi kecil, ya, sekali kemungkinannya. Tapi buktinya 0, nggak ada. Hafal Quran ya. Oh, kalau orang-orang pribumi gudangnya satu kabupaten cari hafidh-hafidh umbruan di seluruh Indonesia ini. Jadi mereka itu benar-benar yang ulama-ulama kita, ustadz-ustadzah, kiai-kiai kita, bunyai kita itu benar-benar cari ilmu. Tidak mengandalkan nasabnya, keturunannya siapa, enggak. Tapi kalau Habib enak, enggak usah ngaji soro-soro. Sebenarnya pertama, bukan itu Pak kapal siar. Kuasai ilmu gendam. Kursus ilmu hipnoterapi, basic, terus advance lanjutan, master, profesional. 4. Ketika kamu sudah menguasai 4 ilmu gendam menundukkan orang itu, inna minal bayani lasikhron itu, sudah pengikutmu luar biasa. Apalagi yaitu tadi dibumbui sedikit fase antum إذا أنتم لا تفقهون كلامي أنتم أنا من ذرية النبي أنا الحبيب محمد عبد الله بن فقيه حدث الله سره. Iso belajar kayak ngono. Biasa langsung pokoknya gue pakaian sing rondo kelihatan ya beraura gitu ya. Apalagi kalau serbannya mengandung sedikit kain yang tenun istimewa itu ya, apalagi yang kain apa yang sutra itu ya, wah tambah berwibawa langsung. Berwibawa. Nggih, leres panjenengan kapal pesiar. Bu Arfi Fadilah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak percaya sama sekali kepada para habib, apalagi hafal 7 juta hadis. Mereka biasanya cuma mengedabrus. Nggih, Bu Arfi Fadilah nggih. Kalau bisa saya tampilkan hasil dari para habaib yang ada di seluruh dunia, hasilnya tes DNA itu seperti apa, tapi nggak bisa ini di format Excel ya, belum bisa kami tampilkan. Insya Allah nanti suatu saat kita bisa belajar lagi untuk bisa menampilkan. Bu Baratul Halwa, assalamualaikum KRT. Waalaikumsalam Bu Hajah. Yai Balawi kok tidak takut berdusta, menipu? Apakah punya pedoman kitab yang menghalalkannya? Boleh. Menurut mereka kemungkinan hampir disamakan seperti kalau dalam LDII itu bitonah namanya, kalau dalam Syiah itu takiyah, kalau dalam
Ba'alawi itu mungkin ya sama seperti Nabi Ibrahim itu loh. Sepenting hati ini nggak niat berbohong gitu. Yang penting demi kemaslahatan. Membangun makam palsu. Niatnya kan ingin Bali itu menjadi wisata yang religius, yang islami. Daripada melihat Pantai Kute, Pantai Sanur, orang pamer-pamer aurat, ya lebih baik kita ziarah Wali Pitu, ya kan? Padahal bohong. Habib Thoyib, ya, Zain Abidin Assegaf, makamnya di sini loh, Waru, dekat. Saya kapan-kapan tak ke sana. Semoga diampuni dosanya. Ya, yang menemukan Habib Thoyib, tapi ngakunya dari Surabaya, tapi domisilinya di Waru Sidoarjo. Lah, alasan menipu demi kebaikan. Tauriyah namanya. Sama dengan seperti ini. Ketika saya dicari muhibbin, mau di Piloro, ya, saya sembunyi ke rumahnya Bu Baratul Halwa. Muhibbin datang grebek rumahnya Bu Baratul Halwa. Bu Baratul Halwa harus berbohong untuk melindungi saya. Harus berbohong, wajib. Ya sama dengan itu loh, Bu. Sama dengan Nabi Ibrahim yang merobohkan berhala-berhala itu. Tetapi, enggak aku kok. Iku lho delok lah, sing gede iku. Kan begitu. Tauriyah, persemon. Sebenarnya kalau kita paham ilmu mantek ya, ma'ani badik bayan ya, apa yang disampaikan oleh ketua PBNU kita, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf itu, wong goblok gak perlu takok dasar kitabe, sing penting wis percaya gitu. Hai. Itu janjane iku nek seandainya nggih saya masih kesenudun kepada beliau. Orang-orang goblok itu gak perlu tanya kitabnya, dalilnya mana. Yang penting percaya. Khusnudon saja bahwa habaib itu min dzurriyyati nabi kita. Saya tidak perlu bertanya kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar yang ngurui bodoh kerjasama. Beliau termasuk min nasli, ya, min dzurriyyati nabi kita. Sama dengan itu. Jadi saya masih khusnudzon kepada beliaunya sebenarnya. Orang bodoh hati, tapi nggak boleh begitu menganggap berarti NU bodoh kabeh lah. Padahal kita menyampaikan data. Kemungkinan seperti itu, Bu Baratul Halwa, persemon. Persemon. Jadi sebenarnya ada kitabnya, Bu. Ada kitabnya. Lah kitab yang saya sampaikan kemarin itu, pengarang kitab Syamsul Dhohiro, Habib Abdurrahman Al-Masyhur, yang mengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, ya kan? Itu kan sudah pernah saya bongkar. Itu ya berbohong kok. Menfitnah Imam atau Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi. Di dalam kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas tidak menuliskan 620 tahunan lebih, enggak, tapi 720 tahunan lebih. Gitu kok katanya 600, ngorupsi 100 tahun, lalu diturunkan lagi oleh Abdullah Al-Idrus menjadi 500. Ya, korupsi 200 tahun. Nah, ini apakah sengaja? Ya, saya memperkirakan ini kesengajaan supaya mencocokkan leluhurnya sejak dulu, sejak Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof. Sejak dulu itu sudah memodifikasi seperti itu supaya cocok, karena bingung antara Ali bin Ba'alawi dengan Ali Khalid Kisam itu kok jauh ya terpautnya. 507 tahun wafatnya, yang ini 724 tahun wafatnya oleh As-Suluk Al-Janadi. Gimana supaya ketemu? Ya diambil jalan tengah, lalu dikurangi sedikit kiri kanan supaya sesuai gitu. Penyesuaian. Jadi dimodifikasi. Imam Ahmad Al-Abah dengan Imam Ahmad Al-Muhajir itu sebenarnya tidak sama. Cuma dibuat sama gitu, supaya terlihat sama. Beda. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir, orang namanya Al-Imam ya, bukan imam sholat. Imam itu kan orang yang terkenal. Ya, lahirnya saja itu beda-beda. 241 Hijriah.
ada 273 Hijriah, ada yang 279 Hijriah, ada yang 260 Hijriah, ada yang 210 Hijriah. Sebenarnya sih mana? Wong katanya surah wal istifadhah. Ini nggak bisa diijma. Dimufakati seperti apa? Wong selegenci datanya kok. Yang salah itu yang mengijma. Jadi Imam Ahmad Al-Abah itu saya yakin percaya bahwa beliau adalah seorang sayyid min Duryatil Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya. Yang Imam Ahmad Al-Abah loh ya. Kalau Imam Ahmad Al-Muhajir itu saya nggak percaya. Karena datanya itu simpang siur. Hijrah dari Basrah ke Madinah ke Mekah. Lalu dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Abah katanya muter dari Madinah lalu berhaji ke Baitullah Makkah tahun 318. Tahun 318 itu Ka'bah ditutup, tidak diselenggarakan ibadah haji selama 3 tahun. Mana dasarnya? Kitab Tobaqat Fuqaha Yaman Ibnu Samurah 586. Malah kalau dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir malah tambah nemen. Hampir 10 tahunan. Ya inilah yang namanya kebohongan-kebohongan itu akan ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lebih baru lagi. Begitu Bubaratul Hawa dari Tulungagung ini. Menghalalkan dalam arti tauriyah. Pak Antosono, awas uang yang dulu kamu hutang sebesar 100 juta harus segera kamu kembalikan, kalau tidak terima akibatnya di akhirat kelak, karena aku tidak ikhlas dunia sampai akhirat. Pak Antosono ini gimana ya? Apa pernah ketipu dengan Pak Antosono? Saya tolong Pak Antosono hubungi saya. Awas uang yang dulu kamu hutang sebesar 100 juta harus segera kamu kembalikan, kalau tidak terima akibatnya di akhirat kelak, karena aku tidak ikhlas dunia sampai akhirat loh. Terus Pak Antosono, anak buah Topik bin Munafik wali Pentagon, utang harus segera dilunasi. Ayo. Sing utang berarti anak buah Pak Topik ini. Nah ini Pak Antosono ini berbahaya ini. Sekarang sudah terbongkar kebobrokan moral dan etika kamu gerombolan Robito Alawiyah Ba'alawi Fitnahiyah Al-Jahannam. Pak Antosono ini berbahaya ini. Berarti jenengan pernah jadi muhibin ini mungkin ya. Saya itu ketemu kiai-kiai itu 90% kiai NU itu banyak yang sudah kena dawir. Yang tidak kena itu saya. Ya alhamdulillah, bukan ngalem, alhamdulillah dijaga oleh Allah Ta'ala gitu loh. Delalai waspada gitu loh. Pak Antosono 100 juta. Tahun berapa Pak Antosono nanti hubungi saya. Dengan kunci penting ini, dengan kunci utama ini. 100 juta itu sejak kapan? 100 juta itu bukan uang sedikit loh ya. Alasannya utang apa gendaman ini? Anak buah Topik ya. Waduh ini ketua Robito ya. Anak buah Topik bin Munafik. Aduh. Pak Antosono hubungi saya. Legi paing. Bagi yang mempercayai nasabnya Ba'alawi, hukumnya wajib harus mempercayai bahwa Faqih Muqaddam mi'raj 70 kali dalam semalam. Nggih, Pak Legi paing. Kemarin kan saya sampaikan ar-ridho bisyai' ridho bima yatawallatu minhu. Kalau kamu sudah menerima bahwa Ba'alawi itu min dzurriyyati asli biologis Nabi kita, maka konsekuensinya harus menerima apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, apa yang diperintahkannya. Begitu. Berarti intinya ya jangan dipercaya. Ya kan gitu. Berarti gugur semua. Kalau percaya berarti membuka pintu, terbuka dimasukinya, menguasai kita. Lagi paling pon wagi kliwon. Terima kasih Pak Antosono. Nah, tak baca lagi Pak Antosono itu penting ya. Sama tadi. Ini gerombolan Robito Alawiyah Fitnah Al-Jahannam semuanya penipu berkedok cucu Rasulullah SAW hanya untuk kepentingan kelompok imigran Yaman. Terkhusus Robito Alawiyah Ba'alawi. Bahaya ini. Yang berbahaya lagi kan uang ngerampok di sini dibawa ke Yaman sana untuk bangun sana. Itu kan berbahaya. Orang sini lebih membutuhkan ya. Masyarakat Indonesia ini lebih sangat-sangat membutuhkan uang zakat, mal, infak dan sedekah untuk perekonomian supaya Islam di Indonesia ini kuat.
kemarin banyak yang konsultasi ke saya tentang cara pengelolaan lazismu dan penyelenggara, penerima atau amil zakat mal infak dan sodako itu ya harus benar-benar amanah. Cari orang yang amanah sekarang itu seperti mencari kuda yang memiliki tanduk, langka. Sama seperti mencari burung gagak yang berbulu putih. Sulit ya, alias langka ya nggak ono. Saking angele wong golek wong sing iso dipercaya. Nggih. Pak Nazar 67, mohon penjelasannya Yai. Abdullah bin Faqih berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan nyata 300 kali. Juga Fatimah umur 17 tahun sudah memperkenalkan Abdullah bin Faqih. Iya lagi. Saya masih belum nganu ya. Ini Pak Nazar 67. Fatimah Az-Zahra umur 17 tahun sudah memperkenalkan Abdullah bin Faqih kepada Nabi. Matur suwun, gedabrus. Baru-baru ya belum ada sepekan ya. Khol Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi gubah ngampel. Jenengan simak sendiri ketika sebagian dari duriyahnya membaca manaqib Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ya kan. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ketika di Tuban ini bertemu dengan Syekh Ibrahim Sunan Bonang. Ini bagi orang yang nggak ngerti sejarah, orang awam, wah berarti persahabatan antara Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ngampel dengan Sunan Bonang itu sangat erat ya. Sampai ngomong-ngomongan dialog kalau di Tuban itu berhari-hari di sana. Kapan ketemu nih? Halu ini namanya. Sunan Bonang itu hidupnya abad ke-15 Masehi. Lah, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi gubah ngampel itu hidupnya abad 19 akhir sampai 20 Masehi. Wafatnya tahun 1917 Masehi, kan abad 20 itu. Lah cuma Sunan Bonang itu enggak semasa, enggak muasir, enggak sezaman, enggak masuk akal. Lah ini Fatimah Az-Zahra umur 17 tahun sudah memperkenalkan Abdullah bin Faqih. Kayak film apa ya? Film antah berantah itu mungkin ya. Kayak ya animasi sing ini film sing kupingi dawa-dawa itu film apa itu? Film dawa-dawa sing warnanya biru-biru itu loh. Avatar. Kayak Avatar itu. Mungkin kayak film Avatar Pak Naza. Mungkin kayak gitu. Penglihatan akhir zaman gitu mungkin gitu. Pak Antosono. Secara Pak Antosono ini saya baca terus sebab ini berbahaya ya. Tak baca terus ya. Penting ya. Aku baru dengar sekarang ini loh Pak Antosono. 100 juta. Secara logika semuanya yang diucapkan oleh Habib Dobolowi, Ba'alawi, Robito Alawiyah menyalahi syariat dan hakikat. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bisa menandingi. Ini ada yang bisa menandingi. Ya Habib itu. Kanjeng Nabi kalah. Lah ini apa 7 juta hadis sapa? Mungkin hadisnya dawuh Nabi Isa sebagian. Wong Quran itu enggak ono 7.000 ayat ya. Hadis itu enggak ono 1 juta ya. Lagi ono hadis 7 juta berarti mungkin hadisnya tapi ya asar kaul itu tadi. Ya mungkin dawuh Nabi Musa barang lah. Mungkin bahasa Suryani, dawuh Nabi Adam juga mungkin ditambah. Jadi lebih hebatan Habib Abdullah bin Faqih daripada Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi itu hadisnya orang ono semono. Kok iso apal 7 juta itu loh. Nggih. Pantaseno, hadis Nabi Muhammad SAW sampai 7 juta. Jangan-jangan hadis yang dibikin sendiri oleh gerombolan mereka sendiri. Makam saja dipalsukan secara NU, secara leluhur Nusantara. Nggih, Pak Antosono. Nggih. Ya itu tadi mungkin dalam mimpi, Pak Antosono. Kalau dalam mimpi ya ada 10 juta hadis enggak apa-apa, mimpi kok. Mimpi kan terserah sak karepe. Muhajirin Jamilun. Salam ya, Waalaikumsalam. Cerita-cerita halu khurafat para habib sudah menghipnotis para pengurus NU pusat. Kayaknya sudah mendarah daging dan tidak bisa diobati lagi. Insya Allah kita harus memiliki harap. Kita harus tidak boleh putus asa Pak Muhajirin Jamilun. Tetap kita doakan, kita usahakan terus semoga kiai-kiai kita yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama banyak yang menyadarinya dan tidak menuduh kami jenengan termasuk tukang fitnah belaka. Pak Muhajirin Jamilun, tetap kita memiliki rojak atau harapan ya.
Jangan sampai kita putus asa nggih. Sama meniru Nabi kita dalam kesabarannya. Dakwah itu nggak kena wonge ya kena anake, ya kena keluargane. Ya, Abu Lahab ora kena, tapi anaknya Abu Lahab itu sapa? Durrah ya. Durrah. Yo solihah. Ya, Abu Jahal nggak kena anaknya Ikrimah, soleh ya. Nah, inilah kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita coba sedikit menirunya, nggak usah banyak-banyak, nggak kuat. Sedikit saja menirunya. Nggih, Pak Muhadjir Jamil. Baca sholawat. Habib kalau nggak cerita khurafat, nggak cerita dobel, herannya masih banyak kiai-kiai yang pada membela. Nggih, kiai-kiai ini belum terbuka. Kiai-kiai kita itu harus terbuka wawasannya. Open minded bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya ya seperti doa Fathul Qulub itu loh. Ya, senilah membaca sholawat di para kiai, sholawat di bil qulub supaya waras hatine. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil. Nggak usah di sholawat busra malah. Ini mau dienggokkan, diklaim ya, lagunya. Muhammadin sahibil busra corek net. Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim, supaya waras lahiriah lan batiniah. Nggih, para kiai ayo maca selawat tibbil qulub, isine wasilah selawat karo doa. Nggih. Panur hati. Hadis tentang orang yang memperberat amalan dalam ajaran agama Islam, maka akan keteteran kewalahan sendiri. Itu ada dalam kitab apa Pak Kiai? Sekalian halaman berapa lah Pak Iki? Namanya pertanyaannya, kita harus mempersiapkan. Kitab nah ini Mukhtarul Ahadits, nggih Pak Nur Hadi. Ini kitabnya. Kitab Mukhtarul Ahadits. Harganya murah, ya. Nah, ini kitab Mukhtarul Ahadits. Nah, ini Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah, pilihan hadis-hadis Nabi, ya. Wal hikamil Muhammadiyah, dan hikmah-hikmah dari dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Taklif almarhum Ahmad Al-Hashimi Bik, Mudir Madrasah Fuad Al-Awal Madrasah Wailul Ahad Yashira Mesir, ya. Nah, ini kitab Mukhtarul Ahadits, kumpulan pilihan hadis-hadis Nabi. Halaman Innad dina yusrun. Berarti kan di sini mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, lam, alif, hamzah, ya. Ini pas hamzah atau alif. Alif itu mati. Alif bengkong itu layinah itu mati. Ini urip jadi hamzah. Hadis nomor sebentar. Halaman dulu. Kitab Mukhtarul Ahadits halaman 37, nomor hadis 303. Mukhtarul Ahadits halaman 37, nomor hadis 303. Ini 303. Innad dina yusrun wala yusadat dina ahadun illa galabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'im minat duljati. Nggih, Mukhtarul Ahadits Pak Nur Hadi nggih. Jenengan cari sendiri, kitabnya murah. Kitabnya kecil, enggak terlalu besar, tapi isinya banyak hadis di sini pilihan. Nggih. Mukhtarul Ahadits halaman 37, nomor hadis 303. Nah, nggih. Pak Nur Hadi. Berikutnya, Pak Aan meragukan dan tidak mungkin para Habib Alawi yakin tidak berilmu waras saja jauh. Ya, nggih, Pak Aan nggih. Nggih.
Jadi jangan yakin nggih Pak An nggih. Pak Joko Nur dek masih nggih, monggo Pak Joko Nur dari Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan dan rezeki Indonesia hati negara dan keluarga besarnya pesantren Ansarul Surabaya. Amin. Matur suwun nggih Pak Joko Nur dari Tangerang nggih. Pak Indonesian Man jelas bukan umat Rasulullah. Jika bilang punya mukjizat melebihi Rasulullah, pasti itu hanya dawiran halu yang memang masih laku dalam masyarakat Nahdliyin Indonesia. Bahkan petinggi PBNU pun juga pada tergendam dawiran halu. Aneh Pak, Indonesia itu aneh. Tapi nyata, saya heran ya. Kok masih laku loh ya. Di Arab Saudi sana itu cobalah. Saya cucu Nabi besar Muhammad SAW. Coba umumkan situ di Arafah sana, coba. Ditangkap oleh askar, jebloskan ke penjara. Di sini, saya cucu Nabi, saya ahlul bait Nabi, yang mijeti saya ini sama dengan mijeti kakek saya. Kok nol ya, heran tuh algedabrusnya itu loh. Indonesian Man, aneh Pak Indonesian Man. Tapi nyata, lakunya di Indonesia, Malaysia nggak laku. Indonesia pun tidak semuanya, Muhammadiyah nggak laku. NU, laris, manis. Aduh, heran saya itu sampai. Enggak, yang awamnya, struktur PBNU-nya ya sama saja. Heran. Bi'alwi septi tank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngalah berkah sami-sami. Berkah itu ziyadatul khair. Jenengan punya berkah, hakikahnya Allah yang maha rahmah yang memberikannya. Jadi sama-sama, sama-sama. Channel ngaji efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahun kemarin malah marah-marah, yang nggak datang dikatakan matanya buta. Buta itu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya apa? Gak pincang loh nggih. Wah, wong ada kol wali kok nggak datang. Nggih, yang kemarin itu ada videonya, ada jejak digitalnya. Sing gak gelem toko, gak gelem untuk berkah, karomah, maunah, Habib Abdullah bil Faqih, Habib Abdul Qadir bil Faqih, Al-Imamain Malang. Malah nggak masuk, nggak masuk. Ada yang seperti itu, nemen kebangetan itu namanya, channel ngaji efisien. Pak Roni Effendi, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Derek ngaos bersama teman-teman ini sambil ngopi, siap terus. Ya Nur, amin. Matur suwun Pak Roni Effendi ngopi, Saya nggak ada kopi. Ini ada persediaan Ponari Sweat ini. Ponari Sweat ini. Mohon maaf nggak berubah loh, Nanti kalau saya carikan ya masuk dalam kategori iklan. Pak Roni Effendi matur suwun. Waalaikumsalam. Salam. Kagem renjang-renjang ngopi bersama ngerokok nggak apa-apa, halal. Kalau ada kabin ngomong siapa yang merokok meninggal dunianya matinya su'ul khotimah semua. PBNU kena semua itu. Nah aku kan nggak ngerokok. Menang aku. Saya nggak ngerokok tapi tidak pernah mengharamkan rokok. Cobalah Muhammadiyah ya fleksibel lah, bahwa ngerokok itu yang penting tidak israf, tidak tafdir berlebihan, itu nggak apa-apa. Abah Haji Roma Irama, Raden Haji Roma Irama itu pernah puluhan tahun meninggalkan rokok gara-gara kepingin mimpi ketemu Nabi kita. Tapi sekarang beliau ngerokok lagi. Karena memang apa? Ngerokok itu halal, yang penting jangan berlebihan gitu. Jangan israf atau tabdirnya itu. Gak apa-apa, jangan mengharamkan yang dihalalkan Allah dan jangan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Segala sesuatu itu halal kecuali ada nas yang mengharamkan. Kembalikan ke asal. Ke asal. Saya nggak ngerokok tapi tidak berani saya mengharamkan ngerokok itu. Karena apa? Itu haknya Allah Ta'ala. Masalah makan kepiting, makan kijing, keong dan lain sebagainya, ya bagi saya ya halal. Karena nggak ada nas yang menceritakan hukumnya itu gitu loh. Berikutnya Ben Bejane, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Habib tiada hari tanpa gedabrus. Di Magelang ada Habib curi apem tetangga jam 3 pagi digerebek warga, ujungnya damai. Penerus Habib Toha bin Yahya semakin tambah perilaku aslinya. Habib Toha bin Yahya yang Cirebon kemarin Pak Ben Bejane. Ini ada gugatan dari Dek Raden Ayu Linawati.
yang musuhi kami ini. Dibalik sekarang, ini temennya Sayyid Zulfikar Basaiban. Nah, ini loh, silsilah Basaiban Magelang, silsilah Basaiban Pekalongan itu salah kaprah. Ada yang kiblatnya diisbat oleh Ba'alawi, Robito Alawiyah. Habib Nizar Magelang kemarin itu jalur Abdul Qadir bapaknya, ke atasnya itu tidak sama seperti apa yang tercantum dalam silsilah yang diisbah oleh Nakobatul Ashraf Al-Idrisiyah. Sama seperti Syarif Zulfikar Asyaibani. Antara Basaiban dengan Asyaibani itu beda. Nek Basaiban oke, itu Ba'alawi, tapi Asyaibani itu Al-Idrisi, Hasani, bukan Husaini. Nanti saya kupas lagi Pak Ben Bejane. Jadi intinya Habib Nizar itu masih ngotot menggunakan nama Habib karena Ba'alawi. Sayyid Muhsin Asyaibani yang ada di Balikpapan sana, Kalimantan Timur. Di Surabaya itu juga banyak. Min Durriyati Mbah Ainul Yakin Sunan Giri, Min Durriyati Mbah Syarif Hidayatullah, ya itu enggak sama seperti Basaiban Ba'alawi. Beda. Ada yang nyabang ke Al-Qadiri dan Al-Kadimi. Intinya Sayyid Sulaiman Mejagung itu bukan Ba'alawi. Sayyid Ali Azhar Dresmo itu bukan Ba'alawi. Ayo, mana lagi? Pasuruan, Kanigoro, ya, Winongan, itu semua bukan Ba'alawi. Jadi kalau Basaiban yang Nizar ini Ba'alawi. Beda susunan silsilah nama-nama di atas Abdul Qadir. Habib Nizar bin Abdul Qadir Basaiban. Ya kan? Kalau Sayyid Zulfikar bukan jalurnya Habib Nizar. Beda Asyaibani dengan Basaiban. Walaupun dulu pernah Basaiban, tapi tetap gampangannya saja itu loh. Sama seperti Al-Haddad itu ada yang Arab, ada yang Al-Haddad Ba'alawi. Saya memiliki data hasil tes DNA Al-Haddad asli Arabi dengan Al-Haddad yang Ba'alawi. Beda hasilnya. Nanti kawan-kawan tak bongkar lagi. Nggih, begitu nggih Ben Bejane. Pak Fardan Farikin, Assalamualaikum Pak Yai, salam Pak Din, sami-sami. Mugi Pak Yai tansah pinaringan kesehatan, ugi yuswa ingkang panjang, amin, matur suwun. Semoga panjang umur dengan juga saking dieng derek nyimak suwun, nggih, dieng. Tieng itu agak bawah, dieng agak atas. Itulah tempatnya kerajaan kalau dulu Keling atau Kalingga, bukan Keling India. Itulah dulu yang pernah terkenal dengan raja ratu wanita, yakni Shima. Shima, bukan Shima hum fi wujuhim min athari sujud, bukan. Antara tahunnya kerajaan Kaling yang asli, sejarah Mataram kuno itu masih simpang siur data tahunnya, karena merubah antara tahun Jawa, Kawi, tahun Masehi, tahun Hijri, ini masih terjadi konflik yang akhirnya semuanya dimudahkan semua. Candi Buana Cakapala itu umurnya sudah hampir 7.000 tahun. Padahal menurut sejarah yang tertulis itu dibangun tahun 850 selesai Masehi. Itu kan baru kemarin 850 Masehi itu, setelah lahirnya Nabi kita. Lawang di Suriah sana itu, di daerah Damsyik atau Damaskus itu sudah ada peradaban, ya. Di daerah Mesopotamia bekas Persia, Irak, Iran sekarang ini ya, oke. Peradaban Sumeria itu sudah 4.000 tahun sebelum Masehi. Berarti di Indonesia ini nggak ada apa-apanya. Ini namanya sejarah, tergantung penguasa. Oke. Jadi Dieng, ya, dingin sekarang, enak di sana, sejuk. Tapi hati-hati, longsor kalau pas musim hujan. Nggih, dari Pak Fardan Farihin, salam dari Surabaya untuk Dieng sana. Mas Anom, dengan tidak mengundang Habib di acara keagamaan dan kebangsaan, saudara ikut andil dalam menyelamatkan bangsa, masa depan bangsa negeri yang kita cintai. Nggih, leres Pak Mas Anom. Nggih.
Salah kecap tiram. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa ini yang dinamakan akbaril khurafat Pak Kiai? Bertemu Nabi 200 kali. Nggih leres. Khurafat itu bukan karomat loh nggih. Khurafat itu bukan karomat, tapi untuk menyamai karomat itu dibuatlah khurafat. Khurafat itu semakin aneh, semakin tidak masuk akal bagi orang yang husnudzon masih tetap diterima. Semakin aneh malah diterima, semakin bagus. Khurafat itu kalau semakin aneh semakin bagus. Tapi kalau karomah, mukjizah itu ilmiah. Ilmiah. Nek khurafah itu ghairu ilmiah. Nggih, begitu nggih. Jaya Wijaya. Kula nyuwun Rama Kiai, dunia dengan cerita apa yang pura-pura ada, cerita dusta dengan yakinnya. Ada yang ngadu domba malah ditinggal pergi majikannya. Rahayu Rama Kiai keluarga. Nggih Pak Jaya Wijaya nggih. Kita ini jangan sampai diadu domba. Kita ini sudah dewasa, bangsa yang berkali-kali menerima ujian dari Yang Maha Kuasa. Pernah berkali-kali kiamat kubro juga. Jadi kita harus berjiwa matang ya, semakin dewasa menghadapi segala tantangan. Pak Jai, maaf Kiai, mohon dibahas penyakit masyarakat atau pekat tentang pesugihan, misal ngingu tuyul, omyang dan lain-lain. Jangan monoton saja Pak Yai. Ini baru adil lah. Pak Jai ini termasuk wawasannya sangat luas ya. Bahas masalah pertuyulan ya. Tuyul. Memang ini tidak masuk dalam kategori materi ngaji malam hari ini, tetapi ya bagaimana lagi tetap saya jawab namanya pertanyaan ya. Tuyul, Mbak Yul, Pak Yul, Bu Yul, dan lain sebagainya, ya. Omyang, pesugihan-pesugihan, perjanjian-perjanjian dengan jin, itu benar-benar ada. Sama seperti ketika Nabi Sulaiman dulu mempunyai perjanjian dengan bangsa jin. Sebenarnya kalau kita ngomong setan, itu kembalikan ke asal-muasal suku bangsanya, yakni suku jin, bangsa jin. Bangsa jin yang tidak baik, yang tidak beriman, yang kafir, yang musyrik, yang fasik, itu adalah syaitan. Bangsa manusia yang fasik, kafir, jin dia setan, sama. Sama. Nah, tuyul, omyang itu hanya bisa bertemu dengan manusia yang fasik, yang kafir, yang musyrik, sama. Satu frekuensi. Ya. Berarti kalau ada manusia meminta bantuan bangsa jin, berarti sama-sama setannya. Syayatinal insi wal jinni. Nah, perjanjian MOU dengan jin itu berbahaya. Kenapa? Karena jin itu usianya panjang-panjang. Tuyul itu sebenarnya usianya sudah ratusan tahun menurut hitungan manusia. Tuyul umur 10 tahun menurut perhitungan dimensi 4 jin sana. Perputaran waktu dimensi 3 manusia dengan dimensi 4 jin itu 1:10. Dan di dimensi 4 itu juga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Manusia umur 100 tahun itu jarang. Jin umur 1000 tahun ada. Lumrah itu. Panjang-panjang umurnya. Tapi jin juga bisa mati. Sama. Nah, kita pernah membaca salah satu hadis walaupun tidak sahih. Anak-anak kecilnya orang-orang yang beriman Islam, kalau meninggal dunia itu dimong oleh Sayyidah Saroh dan Sayyid Ibrahim. Cari hadisnya, Pak Jai. PR buat panjenengan. Itu kalau di Makkah. Kalau di Jazirah Arabia. Lah kalau di Indonesia bagaimana? Kemungkinan besar orang-orang mati kita ini jiwa sukmonya tergantung ya komunitas awal hidup di dunianya. Hakikatnya memang semua kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi syariatnya tergantung itu tadi. Ada yang justru lari dipelihara oleh jin ratu pantai selatan sana, atau jin pegunungan rawa-rawa, jin yang menghuni pantai-pantai Laut Jawa, gunung-gunung berapi dan gunung-gunung yang tinggi keberadaannya. Itu letak
kerajaan, pemukiman, perumahan para jin yang ada di dimensinya masing-masing. Jika ada bayi kecil keluruan, keguguran, nggak ada yang meramut, merawatnya, mendoakannya, tidak ada makamnya, itu ada yang mengelolanya. Sama seperti panti asuhan gitu loh. Dikelola, lalu oleh mereka jin-jin fasik itu diperdagangkan, diperjualbelikan, bukan roh manusia. Yang roh manusia kembali kepada Tuhannya tenang, tetapi ini ngaku-ngaku roh manusia, tapi dari kalangan jin sana. Lah, berbahaya. Ya, Nabi Sulaiman saja itu umurnya juga tidak panjang, walaupun beliau pernah bisa memerintah Banul Jan, ya, bisa terbang kemana-mana sampai China, ya, bisa berbahasa hewan, ya, tapi tetap jin tidak tahu kapan hari wafatnya Nabi Sulaiman, karena jin juga tidak mengetahui dimensi alam barzah di atasnya. Kalau kita berada di alam barzah dimensi 5, 6, 7, 8, 9 itu bisa melihat jin. Jin tidak bisa melihat kita pada waktu kita mati di sana. Sama seperti kita tidak bisa melihat jin karena kita berada di dimensi rendah frekuensinya. Tapi jin bisa melihat kita karena frekuensi jin lebih tinggi daripada frekuensi kita. Dimensi kedua di bawah kita, ya, misalkan kuman, kutu-kutu nggak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat keberadaannya. Virus corona, ya, kita bisa mendeteksinya. Tapi virus corona tidak bisa melihat kita, hanya nempel satu frekuensi yang sesuai dengan keberadaannya. Gitu. Mungkin seperti itu dulu ya Pak Jai, ya. Karena ini bahasan tentang pesugihan ya. Pesugihan itu jangan sampai kita memiliki perjanjian dengan jin. Kita baca surat jin itu loh. Kan ada orang-orang yang meminta bantuan kepada jin, tapi jin akhirnya membuat takabur, bangga, manusia saja tunduk pada saya. Akhirnya seperti itu. Kita dimanfaatkan. Ya. Ada perjanjian MOU, manusia bisa kaya 10 tahun ya. Lalu sebenarnya dia dapat jatah umur dari Allah 60 tahun, berarti sebelum usia 60 dikurangi 10 berarti 50 tahun harus mati dulu. Mati dulu untuk menjadi gantian bekerja paksa di alam sana. Gantian. Kok enak men? Ini namanya hutang. Hutang. Allah tidak akan pernah menerima roh sukmo jiwa manusia yang masih menanggung hutang dengan sesamanya atau sesama makhluk lainnya. Subhanallah. Nur Hidayah, apa yang mau dibahas tentang pesugihan itu syirik, titik, gak bisa dilanjutkan. Pak Nur Hidayah ini, kapan-kapan kita lanjutkan kembali, Pak Jai. Tapi ini karena sudah dikode sama Kang Brod, juga Pak Abdul Wahid, Pak Alias Bakri, ya Allah, subhanallah. Ribuan tulisan panjenengan, masih Pak Boy Cangas, asli kok di Pujon, makam Pak Deku, Bomis Polos, Abu Naum, Pak Buni Demon, Skenan Al-Habsi, Abu Naum itu jin, jalan namanya Bang. Subhanallah, tulisan panjenengan tidak siapa Joko Pitoyo ini bareng. Masya Allah, Pak Raden Ihsan, semua Pak Dahlan Sangkowel, Pak Raden Ihsan banyak ya Allah, subhanallah. Mohon maaf tetap tulisan panjenengan tidak sia-sia, pasti ada guna dan faedahnya, tetap menjadi masukan bagi kami dan tim-tim kami di New Karma 212 atau Nur Ikhya Adinegoro. Mohon dimaafkan jika masih belum sempat membahas tulisan panjenengan. Closing statementnya bahwa hafal hadis 7 juta itu bohong. Tidak ada hadis sejumlah itu. Bertemu dengan Nabi kita 200 kali lebih itu juga bohong. Sesuatu yang dibangun dipropagandakan dengan kebohongan, kebatilan, maka suatu saat akan terbongkar. Serapat orang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Sepandai-pandai topai melompat pasti akan terjatuh juga. Yang penting umat mukmin muslim tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Ini yang penting. Jangan sampai kita jatuh ya pada lubang penipuan yang sama. Sudah sering kami sampaikan kok ya bahwa penipuan-penipuan yang berdasarkan khurafat atas dasar karomat itu jelas tidak bisa diterima ilmiah.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf keluarga besar Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Abdullah bil Fakih Malang. Mohon maaf jika ingin klarifikasi, saya akan siap bahwa jenengan itu bukan Ba'alawi. Jenengan bukan Ba'alawi. Sekali lagi jangan ngaku-ngaku cucu Nabi. Sudahlah, Syekh min jumlatil masyayikhi, sudah alhamdulillah gitu loh. Dan anak-anaknya Habib Abdurrahman bil Fakih, jangan ngata-ngatakan saya dajjal-dajjal lagi. Nanti kalau saya bongkar hancur sampean. Nggih. Demikian masih saya jaga, saya lindungi panjenengan. Tetap ayo berjuang berdakwah bersama, nggih. Mari kita bangun Islam ini secara bersama-sama, nggih. Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekhilafan. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Semoga apa yang kami sampaikan ini membawa banyak maslahah, kemaslahatan dan kemanfaatan. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penjelasan beliau. Semoga semakin hari semakin bertambah orang-orang Indonesia ini sadar bahwa kaum Ba'alawi ini bukan cucu Nabi, tapi hanya nyantol kepada nasab zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma tambahan-tambahan sedikit. Coba perhatikan kelakuan para mereka habaib. Kelakuan mereka itu bukan kelakuan Rasulullah. Hanya bersembunyi di belakang jubah. Seharusnya jubah ini tidak boleh sembarangan dipakai oleh orang-orang bejat seperti mereka itu. Karena merusak agama. Inilah yang dimaksud oleh Rasul. Ulama su' ini lebih berbahaya dari Dajjal. Kalau Dajjal musuhnya nyata bagi kita. Tapi kalau para jubah-jubah atau sorban-sorban yang dipakai oleh habaib, ini adalah musuh, tapi musuh dalam selimut. Kebanyakan orang tertipu, terpedaya dengan pengakuan mereka. Padahal mudah bagi kita yang punya akal sehat, sebagaimana yang telah banyak yang disampaikan oleh Kartini Nur Ihya dan yang lain, teman-teman yang lain, tentang kitab-kitab Ba'alawi yang sesat ini. Antara lain itu soal pernikahan dengan kaum mereka. Walaupun sekarang mereka udah mulai berdalih lah. Dulu mereka itu sangat kencang. Sangat, sangat semangat dah menyampaikan bahwa orang lain tu haram menikah dengan mereka, dengan perempuan-perempuan mereka. Haram hukumnya. Bahkan lebih parah lagi dari kata-kata mereka itu. Enggak diterima taubat kecuali bisa mengembalikan perawan Habibah. Ini kan kurang ajar nih, merusak agama nih. Merusak agama. Dari situ kita bisa melihat ini bukan keturunan Nabi, perusak agama, mengaku-ngaku keturunan Nabi. Banyak kelakuan-kelakuan mereka itu. Kalau ada orang yang bilang itu oknum. Oknum bagaimana? Kalau oknum 1, 2, 3 orang itu iya. Tapi ini semuanya. Bentar, jangan kita anggap semuanya 80% aja lah. Masa oknum 80%? Rizik Syihab, ini otak. Bahar bin Sumin, Lutfi bin Yahya, yang otak-otak ini dulu. Hanif Al-Ataf dan Taufik As-Segaf, ini yang otak-otak dulu. Semuanya yang pakai sorban, yang nongol-nongol di YouTube tu semuanya
Halu semuanya. Cerita-cerita khurafat semuanya. Membangga-banggakan datuk mereka itu. Itu sangat menyimpang dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka itu lebih mulia dari 70 kiai biasa yang bukan keturunan Nabi. Padahal sudah dijelaskan dalam kitab-kitab ulama fikih. Ulama kita. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab tasawuf, Muraqi aja dijelaskan. Kalau keturunan Nabi ini, kalau enggak alim, masih lebih mulia 60 bandingannya dengan orang biasa yang alim. Karena kenapa? Karena ada ilmu. Kita diperintahkan untuk memuliakan ulama. Diperintahkan untuk memuliakan ulama, orang yang ada ilmu. Bukan cucu Nabi. Itu dalam kitab Muraqi, coba lihat. Bagi yang ada alim, coba lihat kitab Muraqi. Kalau cucu Nabi itu yang enggak alim masih mulia 60 derajat. Masih mulia orang biasa yang bukan cucu Nabi tapi alim. Makanya belajar kitab, mengaji kitab. Coba di pesantren, coba ngaji kitab. Coba perhatikan ceramah mereka bertentangan enggak dengan hukum Islam. Makanya berhati-hati. Jadi kita ini jangan ketipu dengan pengakuan mereka cucu Nabi. Walaupun sangat lama mereka itu. Sudah berabad-abad. Dari abad 9 sampai 21. Di 21 ini baru benar-benar terbongkar, viral semuanya. Dulu memang sudah ada yang membatalkan asal mereka. Cuma enggak viral seperti sekarang. Karena dunia dulu kan sama-sama kita ketahui enggak ada media sosial. Sekarang begitu satu diupload di video langsung tahu semuanya. Tersebar kemana-mana. Sampai ke luar negeri. Jadi jangan ketipu dengan pendusta-pendusta ini. Berkedok cucu Nabi. Jubah terus. Jadi kita kena ketipu dengan jubah. Makanya jubah ni sangat berbahaya. Makanya saya tu sering menulis di thumbnail jubah iblis. Karena sangat berbahaya itu jubah kalau bagi orang yang tidak bersih hati. Kalau tidak bersih hati dari penyakit hati, jangan coba-coba pakai jubah itu. Makin ria, makin sombong. Jalannya negak seperti ini. Cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.